Yeah, boy. Макс, блядь! Selamat datang di channel para Real Man. Malam minggu tadi malam, atau mungkin Sabtu sore waktu garis depan medan laga Ukraina, sebuah kejadian penting terjadi, di mana ada wahana udara super langka milik Rusia yang dikabarkan jatuh. Tapi sebelum itu, mari kita urutkan dulu runutan kejadian berdasarkan postingan-postingan dari kedua belah pihak mengenai kejadian ini. Ketika video pertama ini muncul, yaitu di mana dua asap komtrail saling berkejaran, kemudian terlihat yang ada di posisi kedua melepaskan rudal udara ke udara jarak pendek untuk menjatuhkan wahana udara yang ada di depannya, di mana video ini direkam oleh pasukan Ukraina. Narasi awal yang muncul adalah sebuah Su-25 Rusia berhasil ditembak jatuh tanpa menyebutkan siapa yang menembaknya. Kemudian ketika reruntuhan Su-25 itu dicari oleh pasukan Ukraina yang berada di sekitar lokasi, mereka meneliti lebih lanjut puing-puing yang ada di TKP. Kemudian dikatakan bahwa itu bukanlah Su-25, melainkan drone serang kelas berat super langka milik Rusia, yaitu S-70 Okhotnik B. Pihak Ukraina kemudian mengatakan, tidak ada jet tempur angkatan udara mereka yang beroperasi di wilayah jatuhnya S-70 ini waktu itu, yaitu di kota Konstantinivka di provinsi Donetsk. Maka pihak Ukraina berkesimpulan bahwa telah terjadi friendly fire antar wahana udara Rusia. Lantas, bagaimana dengan konfirmasi dari pihak Rusia? Ada dua versi cerita dari pihak Rusia yang kami baca mengenai kejadian ini, di mana versi pertama mengatakan bahwa yang menembak jatuh S-70 itu adalah jet tempur siluman Rusia, yaitu Su-57, di mana dikatakan Su-57 mengambil keputusan untuk menembak S-70 itu karena kehilangan kontrol ketika sedang diuji coba dalam formasi tandem di garis depan sesungguhnya. Seperti yang kita tahu bersama dari rumor-rumor yang beredar sebelum perang ini terjadi, S-70 dirancang untuk bisa beroperasi bersama dengan Su-57. Dalam artian lain, menjadi teman duet Su-57 ketika beroperasi. Dalam kasus ini, ada sebuah masalah teknis, sehingga S-70 yang diuji coba berduet dengan Su-57 di medan laga sesungguhnya malah lepas kontrol, alias si pilot Su-57 kehilangan kontrol terhadap S-70 itu, dan diputuskanlah untuk menembak jatuh S-70 itu. Hal ini dilakukan tentu saja agar S-70 itu tidak jatuh ke tangan lawan dalam keadaan utuh. Kemudian versi kedua mengatakan bahwa yang menembak jatuh drone S-70 itu adalah si BBSU-34. Kalau cerita versi ini berbeda dengan versi Su-57, di mana dikatakan dalam pengujian lanjutan S-70 di medan laga sesungguhnya terjadi gangguan terhadap sistem kontrol sehingga menyebabkan S-70 terbang di luar kendali. Seekor BBSU-34 yang sedang melakukan pemboman di garis depan Donetsk kemudian diutus untuk melakukan tugas tambahan,
yaitu menjatuhkan S-70 yang terbang di luar kendali sang operator itu. Tujuannya ya sama seperti cerita pertama tadi, yaitu agar S-70 ini tidak jatuh ke tangan lawan dalam keadaan utuh, yaitu pihak Ukraina. Secara publik, data yang diketahui menunjukkan bahwa Rusia hanya mempunyai 2 unit drone kelas berat S-70 ini. Tapi, ketika kami coba menghubungi kasau Rusia, dikatakan Rusia punya 4 unit, dan setelah jatuh, kini tinggal 3 unit. Drone ini adalah drone yang cukup besar, karena lebar sayapnya saja sampai 20 meter, mirip seperti panjang rumah Anda. Ini adalah foto ketika presenter acara Combat Approved berada di atas S-70 itu. Min, berapa harga mainan ini? Untuk hal itu, karena masih belum dipasarkan dan masih menjadi proyek yang terus disempurnakan, tidak ada data mengenai berapa harga dari mainan ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah. Sedikit cerita mengenai jatuhnya mainan langka Rusia di medan laga Ukraina. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda. Макс, блядь!